1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Samuel Katibino dari GPPS Sawahan. Kami tadi berbincang tentang kekuatan untuk menang. Ya, Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi, ataupun Anda bisa bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Khususnya di hari-hari ini ya, ada kekuatan tersendiri dari Tuhan yang bisa membuat kita menang dan bisa melewati masa-masa yang tidak mudah bagi sebagian besar kita. Anda bisa bersaksi juga menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan ya. Telepon kami di 0315046000, SMS atau WA 081333060000. Sebelum kami menanggapi pertanyaan yang sudah masuk, Pak Samuel ada satu yang mau ditambahkan. Silakan ya. Pak. Baik kekasih Tuhan, seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk mendapatkan atau untuk memiliki hati yang kuat dan teguh di depan Tuhan, yang pertama adalah memiliki kerendahan hati, yaitu dengan meminta kepada Allah sebagai sumber kekuatan kita. Karena tanpa Tuhan maka kita tidak mampu untuk menghadapi, kita tidak kuat untuk menghadapi realita hidup ini. Yang kedua, memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. Tadi Yesaya pasal 40 ayat 31. Yang terakhir, ketiga adalah tetap berpegang pada firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam Mazmur 119 ayat yang 133. Dikatakan demikian, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Jadi ketika kita berpegang pada janji Tuhan, maka di situ kita akan mendapatkan keteguhan, kekuatan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, itu yang ketiga, yang terakhir. Untuk kita mendapatkan kekuatan dan memiliki hati yang teguh di depan Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan pasti digenapi ya. Oke. Baik, kita akan tanggapi pertanyaan yang sudah masuk. Pak, ada Bapak Joshua yang bergabung. Shalom, Pak Samuel. Saya mau tanya, ini mungkin berkaitan dengan ibadah ya. Ibadah, tadi kan kita sempat menyinggung bicara tentang kalau ada kita sedang beribadah kemudian ada WA masuk atau panggilan masuk. Ini ya, Pak Joshua bertanya, saya mau tanya bagaimana saya harus lakukan saat terima telepon dan teleponnya emergensi, Pak. Butuh saya segera untuk datang. Emergensinya sifatnya tinggi atau enggak? Jadi kalau memang sangat mendesak sekali, ya di situ enggak apa ada kebijakan ya. Nah, mungkin keluar sebentar dan segera untuk katakan bahwa saya lagi ibadah. Jadi tinggal informasinya gimana, sampaikan apakah dia mau tinggalkan atau gimana, tinggal komunikasinya. Itu yang sifatnya emergency tingkat tinggi, saya katakan ya. Urgent. Urgent yang lebih tinggi. Tetapi kalau yang biasa, saya pikir ya jangan diterima. Mungkin lebih baik tadi ya, mode pesawat ya. Jadi nggak bisa diterima, nggak bisa telepon. 2 jam itu bukan waktu yang lama ya. Kita menghadap Tuhan itu sangat urgent loh ya. Mungkin ya prioritas masing-masing orang berbeda ya. Jadi mungkin kita harus belajar juga untuk mengutamakan yang paling utama ya. Oke. Baik. Saya sendiri kebiasaan saya mode pesawat, Pak. Silent, kalau ada telepon pun saya nggak akan angkat. Nanti setelah ibadah baru. Mungkin karena saya nggak penting-penting banget paling. Kalau saya, kalau Bapak gimana? Saya sampai ke jemaat saya ada istilahnya di silent aja. Jadi kalau silent itu bisa ada telepon masuk, kita tahu, tetapi jangan kita angkat. Iya, jangan diangkat. Setelah ibadah kita tahu bahwa ada panggilan masuk, nanti baru kita dihubungi. Hubungi kembali seperti itu. Tapi kalau dimatikan kita tidak tahu ya. Gitu. Ya oke, silahkan kekasih Tuhan yang lain bisa bergabung. Berikutnya Pak, ada Ibu U yang bergabung. Loh kok jadi Pak Daniel ya? Namanya Pak Samuel, Bu. Jadi Daniel, Pak. Shalom Pak Daniel katanya. Pak Samuel ya, Bu U ya. Ketika kita berniat membuat orang lahir baru mengenal Tuhan, tapi orang tersebut belum berminat, yang terjadi ini apakah kehendak Tuhan atau usaha kita tidak maksimal ya Pak? Terima kasih, Tuhan berkati. Berminatnya itu dalam hal bagaimana? Maksudnya mungkin Ibu U ini pengen orang ini mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata orang ini kayak nggak minat gitu, Pak. Nah, ini yang ditanyakan Ibu U, ini kehendak Tuhan atau usaha kita yang tidak maksimal? Ya,
kalau kita berbicara tentang kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan sesuatu yang baik itu pasti menuju pada kehendak Allah. Ya kalau mungkin orang itu tidak berminat, ya tugas kita adalah tetap mendoakan, tetap memiliki hubungan yang baik dengan dia. Karena kembali saya katakan bahwa untuk kita menang, bukan kita menangkan dia, semuanya adalah otoritas Karya Roh Tuhan, Kudus ya. Karya Roh Kudus. Tugas kita adalah mendoakan sampai kita memiliki hubungan yang baik dengan dia, ada komunikasi yang baik. Nah nanti ada saatnya dan waktunya mungkin dia bisa tertarik dan pakai kata tertarik tadi ya. Nah, ya. Oke. Baik, tetap jalin hubungan dengan dia ya. Doa yang paling penting sekali. Oke. Didoakan. Baik, berikutnya Pak, ada pertanyaan dari nomor belakang 8111. Shalom Pak. Bagaimana kalau kita berbeda pendapat dengan sesama kita berkaitan dengan pelayanan kepada Tuhan di masa pandemi ini? Misalnya, teman saya tetap ngotot bahwa pelayanan itu boleh yang dikatakan pelayanan itu hanya kalau melayani di ibadah. Tetapi kalau saya berprinsip bahwa melayani itu tidak harus dalam konteks ibadah. Bagaimana menurut Bapak? Ya, ketika cara berbeda sudut pandang dengan teman yang lain, ya kita sampaikan arti pelayanan itu. Kalau dia tetap mempertahankan, ya udah kita kembali masing-masing. Nggak usah bertengkar ya. Gontok-gontokan aku yang benar gitu. Karena sama-sama merasa bahwa saya benar. Saya benar. Nanti kelamaan tahu-tahu mempertahankan, jadi akhirnya menuju pada pertengkaran. Iya. Yang waras ngalah gitu. Nggak usah dipertentangkan. Kalau memang dia nggak setuju dengan pendapat kita, lo boleh kok berbeda pendapat tuh boleh kan ya. Boleh saja, tapi nggak usah bertengkar ya. Baik, berikutnya Pak, ada dari 1157 yang bertanya, Shalom Pak, saya punya 3 orang anak, mereka sedang mereka sedang sekolah di rumah di situasi seperti ini, dan seringkali mereka bertengkar satu dengan yang lain untuk hal-hal sepele. Saya harus bagaimana ya Pak? Kadang saya lelah menghadapi hal seperti ini. Pernah menghadapi anak bertengkar Pak? Pernah. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi yang pertama kita melihat kasus apa yang terjadi saat itu. Ya. Mungkin adik kakak. Kadang-kadang yang manja itu kan seperti adik ya. Ya. Jadi kita harus menjelaskan masing-masing antara kakak dan adik. Adik itu harus menghormati kakak itu semuanya, menyayangi kepada adiknya. Jadi kita lihat kasusnya apa, kita jelaskan masing-masing kasus apa yang terjadi saat itu. Kita kasih penjelasan kepada baik pihak entah itu kakak atau adik, sehingga mereka bisa mengerti masalah yang sedang alami. Jadi penjelasan. Oke. Kalau sudah dijelaskan masih juga bertengkar gimana Pak? Kan, ya kita tetap bantu dan doa kembali lagi. Bisa nggak kita sebagai orang tua nih bersikap akhirnya istilahnya tegas gitu? Bisa juga, mungkin selain kita menjelaskan, mungkin nanti kita buat aturan. Aturan seperti apa maksudnya? Aturan misalnya, kalau misalnya kita menemukan kepada pihak yang bersalah, entah itu kakak atau adik, ya ada satu aturan. Kalau kamu mengulangi hal seperti ini, ada hukum. Mungkin nanti dicuci piring atau apa sebagainya. Itu boleh juga satu bentuk kedisiplinan atau supaya mereka berhati-hati di dalam mengambil satu tindakan. Oke. Baik. 3349 bertanya, Shalom Pak. Sebagai anak Tuhan di situasi seperti sekarang ini, apakah kita boleh percaya dengan pengobatan di luar medis, khususnya alternatif, Pak? Alternatif, kita tidak tahu alternatif itu kan banyak macam ya. Kalau alternatif yang hanya untuk misalnya seperti pijat dan sebagainya, yang obat-obat tradisional, itu enggak masalah. Tapi kalau yang sudah melanggar daripada firman Allah, yaitu ya anda boleh. Contohnya
Ya mungkin kadang-kadang dia pakai jimat sebagainya. Ya. Kan sekarang kan ada tukang pijit memang keahliannya, dan hal seperti itu memang dia punya keahlian di dalam pijit. Nah, itu bisa. Tetapi kalau di sisi dengan yang lain, doa-doa atau dengan jimat dan sebagainya, itu yang nggak boleh. Oke, baik. Kalau pengobatan tradisional pakai herbal boleh. Tapi kalau dengan pokoknya sudah melanggar kebenaran firman Tuhan tidak boleh ya. Nggak boleh. Itulah tadi pentingnya kenapa harus baca firman Tuhan. Kalau nggak tahu ya diterabas saja karena nggak pernah baca firman Tuhan ya. Nggak perlu kekuatan juga Iya, butuh kekuatan juga. Karena memang kalau orang sakit itu kadang-kadang sudah nggak mikir lagi caranya, Pak. Yang penting sembuh gitu ya. Kadang terpaksa, betul. Ya. Baik, berikutnya ada R yang bertanya, "Shalom, Pak. Teman kantor saya melakukan kesalahan yang fatal sehingga teman saya ini disidangkan di depan semua karyawan. Akhirnya dari keputusan tersebut kami saling memaafkan dan teman saya sudah minta maaf. Tapi rekan-rekan meminta saya dan teman-teman untuk tanda tangan yang menyatakan teman itu harus dikeluarkan. Saya tidak mau tanda tangan sebab saya kasihan, tapi saya diancam oleh teman-teman. Saya harus bagaimana ya, Pak? Mohon solusinya." Ya, ancamannya gimana ya? Kita udah tahu ancamannya gimana. Kalau si A tadi, dia tetap berpegang bahwa saya punya pendirian, kembali pada firman Tuhan, karena kita berpegang pada firman Tuhan, memaafkan sebagainya. Ya, tinggal lihat si A ini. Jadi kalau dia memang berdiri teguh, ya ancamannya gimana pun dia tetap tidak mudah goyah. Tetap pada prinsipnya seperti semula. Jadi nggak ikut tanda tangan gitu maksudnya. Makanya saya kembali katakan bahwa situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, sehingga dia dipaksa untuk tanda tangan. Kalau cuma sekedar bahwa kasus itu tidak fatal, maksudnya harus dikeluarkan seperti itu, saya pikir ya kita tahu ikut tanda tangan, tidak masalah. Oke. Jadi harus punya prinsip ya. Ya. Baik. Pak Samuel, bisa disimpulkan dari apa yang tadi kita perbincangkan hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, kesimpulan adalah hidup ini adalah sebuah perjuangan. Untuk berjuang, kita membutuhkan suatu kekuatan untuk mencapai sebuah kemenangan. Ketika kita memiliki hati yang kuat dan teguh, maka disitulah kita memperoleh sebuah kemenangan. Sebab itu, kekasih Tuhan yang mendengar siaran Radio Sangkakala hari ini, milikilah hati yang kuat dan teguh, maka engkau akan meraih sebuah kemenangan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum berdoa Pak, ada pertanyaan yang baru muncul dari Ibu S. Selamat pagi Pak. Bagaimana menghadapi cucu saya yang bandel Pak? Nggak bisa nurut. Cucu saya ini sudah SMP Pak. Kalau keluar sampai malam, takut saya kan ada corona Pak, jadi khawatir. Silakan Pak. Cucunya sudah SMP. Nah, Bapak juga SMP ya? SMP. Nah, gimana nih? Bandel nih, suka pergi-pergi. Padahal kan nggak boleh nih, harus stay di rumah ya. Apakah ibu itu sudah memberikan satu penjelasan tentang virus corona ini dan sebagainya atau belum? Kemudian kalau memang sudah dijelaskan dan dia tetap keluar, ya kembali kita sebagai orang tua atau sebagai nenek, ya kita jangan terlalu banyak memikirkan hal itu. Nanti bisa nenek itu bisa sakit dan sebagainya, kan selalu mikirin kepikiran dan sebagainya. Ya tugas kita ya tetap membimbing mereka. Kalau memang mereka tetap seperti itu, ya kembali pada doa kita, sambil kita juga memperlihatkan bagaimana orang-orang yang kena virus corona dan sebagainya, supaya anak itu bisa tahu bagaimana orang kalau terjangkit atau kena virus corona ini seperti itu. Ya saya pikir itu yang perlu sampaikan. Kalau sudah dijelaskan tetap bandel gimana Pak? Ya mungkin saya kembali aturan lagi. Kalau kamu seperti mau lakukan lagi, saya mungkin ada disiplin ya. Dia orang tuanya ada ya, kita data ya. Tidak disebutkan. Ya. Okay. Apakah orang tuanya tahu atau enggak? Itu nenek ya, nenek. Ya, neneknya bertanya. Oke, baik. Harus dijelaskan Bu ya. Kenapa nggak boleh keluar?
Apa itu corona? Apa itu anjuran pemerintah, dijelaskan ya. Kalau masih ngeyel, boleh dijewer Pak ya? Boleh. Oke, baik. Pak Samuel bisa tutup perbincangan kita pagi hari ini dalam doa. Ya. Kami kembali bersyukur padamu Tuhan pada kesempatan pagi ini, waktu yang Kau berikan bagi kami. Hari ini hari yang pertama pada bulan Juni ini 2020. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami ada karena anugerah Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah namamu. Biarlah siaran Radio Sangkakala hari ini, setiap kekasih Tuhan yang mendengar, biarlah mereka memiliki hati yang kuat dan teguh di depan Tuhan. Bukan hanya Yosua, tetapi setiap umat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka memiliki hati yang teguh untuk mencapai suatu kemenangan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan akan berita firman Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan meneguhkan di dalam hati kami kekasih semua yang mendengar siaran Radio Sangkakala pagi ini, sehingga mereka boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap staf Radio Sangkakala yang ada di tempat ini, khususnya untuk Ibu Wahyu. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, pakai mereka melalui siaran Radio Sangkakala ini. Banyak jiwa-jiwa atau banyak kekasih Tuhan yang diberkati, yang dipulihkan, diselamatkan lewat siaran Radio Sangkakala. Terpujilah namamu, memberkati, memakai setiap staf yang ada di tempat ini, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan semakin hari semakin dipuji dan dimuliakan. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tetapi penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami tetap melihat, menikmati kasih Allah, bahkan kekuatan ilahi ada dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, di dalam nama Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Pak Samuel, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kuatkan dan teguhkan hati kita di hadapan Tuhan melewati setiap situasi yang sedang ada hari-hari ini. Percayalah bahwa Anda tidak sendirian, kekasih Tuhan. Tetap perteguh iman, percaya kita kepada Tuhan. Tetap berdoa, baca firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang pasti untuk semuanya itu butuh kerendahan hati, butuh hubungan yang intens dengan Tuhan, dan juga berpegang pada firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Saya Wahyu Widiwati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.